Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi di jalali wajhika wa atimis sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an alaika anta kama asnaita nafsik. Falakal hamdu walakas syukru ala dzalik. Allahumma sholli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'inna lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka fahma ulama'ikal amilin wa ilhama'ikal sholihin. A'inna ya Rabbana ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Urzuqna ya Rabbana taubatal qabdal maut wa syahadat indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para ridho Allah, para pecinta baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala karunia-Nya yang amat banyak, yang kita tidak akan mampu untuk menghitung-hitungnya. Namun Allah Maha Tahu baik itu nikmat yang kita sadari atau nikmat yang tidak kita sadari. Dan sungguh amat agung, amat banyak nikmat-nikmat Allah. Semoga Allah memudahkan kita untuk mensyukuri nikmat-nikmatnya. Yang setelah itu kita benar-benar akan mendapatkan janji Allah. Karena dengan kesyukuran kita, Allah berjanji, la in syakartum la azidanakum. Yang mensyukuri nikmat Allah, maka Allah tambahkan kenikmatan tersebut. Alhamdulillah, kita sudah memasuki Ramadan ke-23. Kultum pagi ini tentang makna zuhud. Sering kita mendengar kalimat zuhud, dan kadang kata dari zuhud ini seolah terdengar sesuatu yang menakutkan. Zuhud bukan berarti seseorang yang tidak memiliki dunia. Zuhud bukan berarti hidupnya seseorang itu harus sengsara. Zuhud bukan berarti hidupnya seseorang harus miskin. Berbagai orang menganggap kalau orang zuhud itu pasti miskin. Orang zuhud itu compang-camping. Dan orang zuhud itu tersiksa hidupnya. Kalau bicara orang zuhud zaman dulu, itu bermacam-macam modelnya. Seorang nabi adalah orang yang paling zuhud. Akan tetapi kita menemukan seorang nabi yang menjadi raja, yaitu Raja Sulaiman. Apakah kita berani mengatakan bahwa Raja Sulaiman tidak zuhud? Raja Daud juga seorang nabi. Apakah kita berani mengatakan bahwa Raja Daud tidak zuhud? Jangan dimaknai zuhud itu orang yang tidak punya dunia. Jangan dimaknai orang zuhud itu orang yang melarat. Dan jangan dimaknai orang yang sengsara hidupnya. Justru orang zuhud adalah orang yang bahagia hidupnya. Karena zuhud menjadikan dia kaya hatinya. Kaya hatinya maka dia tidak akan tersiksa dengan kemiskinannya dan tidak terlena dengan karunia zuhud. Isi dari hikmah yang kami sampaikan yaitu zuhudmu adalah saat karunia tidak menjadikan engkau lalai untuk bersyukur. Dan kekurangan tidak menjadikan engkau lalai untuk bersabar. Yang artinya seorang zuhud itu bukan berarti seorang yang tidak mempunyai uang. Bisa saja dia adalah orang yang kaya raya. Akan tetapi kekayaannya yang melimpah tidak menjadikan dia lupa untuk bersyukur. Maka dia zuhud. Ada contoh? Ada orang fakir. Dia hidupnya menyungsep. Tapi ternyata dia tidak sabar.
lalu dengan kefakirannya dia mencari uang 200.000 rupiah, dia meninggalkan sholat dan melakukan keharuman, maka seorang fakir ini tidak zuhud. Zuhud bisa saja disematkan kepada orang fakir dan juga bisa saja disematkan kepada orang yang kaya raya. Yang jelas, zuhud adalah sifat mulia, adalah sifatnya baginda Nabi Rasulullah SAW. Dan kalau orang yang mempunyai sifat zuhud, maka ketahuilah dia tidak akan bisa terbeli. Dia akan menjadi orang yang merdeka di dunia dan tidak akan diperbudak di dunia ini. Bahkan dia bisa menikmati dunia ini dengan sesungguhnya. Zuhudmu adalah saat karunia tidak menjadikan engkau lalai untuk bersyukur. Untuk menjadi orang zuhud, tidak harus kalian buang hartamu. Tetapi jika kalian adalah orang yang kaya raya, akan tetapi kekayaan kalian itu tidak menjadikan diri kalian lupa dan lalai untuk bersyukur, maka ketahuilah kalian termasuk orang yang zuhud. Mari kita sama-sama, terutama untuk anak-anak SMP Muhammadiyah program khusus Temanggung yang soleh-solehah, kita bisa pandai bersyukur dengan apa yang Allah karuniakan kepada kita semua. Tidak menjadikan terlena, tidak menjadikan lupa kepada Allah, tidak menjadikan semakin jauh kepada Allah, justru sebaliknya. Jadikan semua karunia yang Allah berikan kepada kita semua sebagai kendaraan untuk meluncur menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bungkasan, pandang orang di kiri kanan kita dengan pandangan kasih sayang. Jangan dengan pandangan yang merendahkan. Apalagi dengan prasangka yang buruk. Ilmu zuhud adalah ilmu pribadi untuk menilai diri kita sendiri, bukan untuk menilai orang lain. Semoga yang Allah beri karunia yang cukup, kekayaan yang melimpah, tahta dan sebagainya. Semoga itu semua menjadi sebab keselamatannya di dunia dan akhirat. Saat ini yang diuji Allah dengan kekurangan rizki, kekurangan apapun itu, semoga Allah beri kecukupan. Dan semoga semua itu menjadikan mereka mulia, berjaya kelak di akhirat. Dan semoga kita semua tentunya bisa menjadi orang yang zuhud. Selamat dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.